Selamat sore, Ibu. Terima kasih sudah datang hari ini. Sebelum kita mulai, boleh saya tahu nama lengkap Ibu, usia, dan sedikit latar belakang keluarga? Saya Nadira Halila, 39 tahun. Saya ibu dari 2 anak, Naila 12 tahun dan Fares 8 tahun. Saya dulunya bekerja sebagai editor lepas, tapi setelah anak kedua lahir, saya memutuskan menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Kami tinggal di Jalan Cipete Raya No. 25, Jakarta Selatan, dalam rumah milik bersama dengan suami saya, Farhan Hakim. Terima kasih, Bu Nadira. Bagaimana hubungan Ibu dengan suami dan keluarga selama ini? Awalnya, saya pikir kami bahagia. Kami menikah sejak tahun 2010. Farhan adalah pengusaha properti, cukup sukses. Kami membangun semuanya dari nol, mulai dari rumah kecil di Tebet, sampai akhirnya pindah ke Cipete tahun 2017. Kami salat berjamaah, ngaji bareng, bahkan saya ikut majelis taklim Ar-Rahmah tiap Rabu pagi. Saya pikir itu fondasi keluarga kami. Tapi sekarang, saya merasa seperti hanya pelengkap. Apa yang membuat Ibu merasa seperti itu? Semua mulai berubah sekitar pertengahan tahun lalu, mungkin Juli tahun 2024. Farhan mulai jarang pulang tepat waktu. Katanya sibuk dengan proyek di BSD dan Cikarang. Tapi bahkan saat ada di rumah, dia selalu sibuk dengan laptop atau HP. Kami hampir tak bicara. Dulu sarapan itu momen kami ngobrol, sekarang dia makan sambil membaca email. Apakah Ibu pernah menanyakan langsung tentang perubahan itu? Sudah, tapi jawabannya selalu sama. Aku lelah, Nadira. Jangan lebay. Atau, semua ini demi masa depan. Saya mencoba memahami. Saya tetap masak makanan favoritnya. Saya buatkan teh jahe tiap malam. Tapi dia tak lagi menatap saya seperti dulu. Kapan Ibu mulai curiga ada sesuatu yang lebih dari sekadar kesibukan kerja? Sekitar awal Desember tahun 2024. Saat itu, saya melihat nama Rani sering muncul di notifikasi HP Farhan. Saya tahu dia asisten pribadinya, Rani Maharani. Tapi, ada sesuatu yang berbeda. Cara Farhan menyebut namanya, terlalu sering, terlalu akrab. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Hari Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2024, saya ke Blok M Square beli gamis baru untuk pengajian. Tanpa sengaja, saya melihat Farhan keluar dari toko emas, Mekar Jaya. Dan Rani ada di belakangnya. Mereka tertawa. Saya melihat dia menyerahkan kotak kecil pada Rani. Saya tahu itu bukan sekadar hadiah kantor. Dan saya tahu, saya bukan lagi satu-satunya perempuan di hidupnya. Itu pasti sangat menyakitkan. Saya pulang ke rumah. Malam itu, saya masak sop buntut, makanan favoritnya. Tapi dia cuma bilang, aku udah makan di luar sama klien. Saya duduk di meja makan sendirian. Tangisan saya bahkan gak terdengar karena suara detik jam dinding lebih keras. Dan sejak hari itu, saya merasa seperti tamu di rumah sendiri. Apa yang membuat Ibu memutuskan datang ke sesi ini, Bu Nadira? Karena saya takut kehilangan diri saya sendiri. Saya ibu, saya istri. Tapi sekarang, saya bahkan tidak tahu saya siapa di mata dia. Saya lelah jadi bayangan, dan saya tahu, saya tidak bisa terus hidup seperti ini. Terima kasih sudah membagikan semuanya, Bu Nadira. Saya di sini untuk mendampingi Ibu. Kita akan bahas ini bersama, perlahan dan penuh hormat. Ibu tidak sendiri. Ibu Nadira, terima kasih karena tetap terbuka. Saya mendengar dengan penuh hormat. Ketika Ibu menyadari kemungkinan adanya orang ketiga, apa yang Ibu lakukan setelahnya? Awalnya saya coba sabar, Pak. Saya pikir mungkin saya salah menafsirkan. Tapi semuanya semakin nyata. Farhan semakin jarang pulang, dan kalaupun pulang, dia seperti bayangan. Bahkan waktu Idul Fitri 1 Syawal 1446 kemarin, tanggal 10 April tahun 2024, dia tidak ikut salat Id di Masjid Raya Al-Azhar. Katanya ada urusan kerja mendadak di Bandung. Tapi malamnya,
Saya lihat di Instagram story salah satu teman kantornya, ada Rani Dido. Bagaimana perasaan ibu waktu itu? Hancur, tapi bukan karena dia selingkuh. Saya sudah merasa itu sejak lama. Yang menyakitkan adalah dia pikir saya tidak cukup pintar untuk tahu. Dia pikir saya tidak akan pernah bertanya, tidak akan pernah curiga. Dia pikir saya cuma ibu rumah tangga yang tidak punya daya. Saya merasa dihina, dan saya mulai berpikir. Berpikir seperti apa? Saya butuh tahu kebenaran, tapi Farhan sangat hati-hati. HP selalu dikunci, laptop pakai fingerprint, dokumen dia simpan di ruang kerja, dan saya dilarang masuk. Kalau saya tanya, dia akan balas dengan marah. Jadi, saya mulai berpikir cara agar saya bisa mengamati tanpa dia curiga. Itu keputusan yang cukup ekstrim, Bu Nadira. Apa yang muncul dalam benak ibu saat itu? Saya ingat malam itu, tanggal 2 Februari tahun 2025, saya duduk di balkon. Saya melihat tangga marmer di rumah kami. Tangga itu tinggi dan agak licin. Dan tiba-tiba muncul ide, bagaimana kalau saya jatuh? Tapi bukan sungguhan, saya berpura-pura jatuh, lalu berpura-pura lumpuh. Ibu ingin menciptakan ilusi bahwa ibu tidak bisa lagi bergerak? Iya, saya pikir, kalau mereka percaya saya lumpuh total, mereka akan merasa aman. Mereka akan bicara bebas di depan saya, mungkin bahkan mulai berani menjalankan rencana mereka. Dan saat itu, saya bisa mengumpulkan bukti, tanpa perlu mengintip, tanpa perlu menyelinap. Saya menjadi patung di rumah saya sendiri. Bukankah itu sangat berat secara mental dan fisik, Bu? Sangat, tapi lebih berat kalau saya terus diam dan dibiarkan hancur perlahan. Saya tidak ingin mati pelan-pelan dalam pernikahan yang beracun. Saya tidak ingin anak-anak saya melihat ibunya lemah. Saya ingin tahu, apakah Farhan benar-benar ingin menyingkirkan saya? Dan Rani, perempuan yang saya pernah undang buka puasa bersama di rumah saya tahun lalu, apakah dia benar-benar ingin menggantikan saya? Lalu apa yang ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya mulai riset. Saya baca artikel tentang trauma tulang belakang. Saya latihan cara bicara orang lumpuh. Saya latihan napas, ekspresi wajah. Saya sembunyikan ponsel kecil di balik bantal. Dan saya siapkan semuanya untuk hari jatuh itu. Tanggal 21 Februari tahun 2025, pukul 17.30, saat hanya ada 2 art di rumah. Ibu benar-benar mempersiapkan semuanya secara detail ya? Apakah ibu pernah menanyakan langsung tentang perubahan itu? Terima kasih sudah membagikan semua ini, Bu Nadira. Saya tahu ini berat. Tapi saya kagum pada keberanian ibu. Dan mulai dari sesi ini, kita akan coba urai semua perasaan ibu, dengan perlahan dan penuh keberdayaan. Bu Nadira, saya masih memikirkan keberanian ibu menjalani rencana itu. Apa yang terjadi setelah kecelakaan tangga itu? Hari Jumat, tanggal 21 Februari tahun 2025, saya berpura-pura tergelincir di tangga marmer rumah kami, sekitar pukul 5 sore. Saya atur agar tubuh jatuh ke posisi lemah, tidak sadarkan diri. Art saya panik, mereka menelepon Farhan. Sekitar 30 menit kemudian dia datang. Ekspresinya cemas, tapi tidak panik. Seperti orang yang kaget karena rencana terganggu, bukan karena orang yang dia cintai sedang terluka. Ibu dibawa ke rumah sakit, ya? Ya, ke rumah sakit Brawijaya. Saya jalani semua prosedur pemeriksaan. CT scan, MRI, hasilnya normal, tentu saja. Tapi saya tetap bertahan dalam peran. Saya tidak bereaksi, hanya gumaman kecil, napas berat, dan tatapan kosong. Dokter menyimpulkan kemungkinan shock saraf dan menyarankan rawat inap. Dan Farhan? Dia datang setiap hari, tapi tidak pernah lama. Duduk sebentar, memberi instruksi ke perawat, lalu pergi. Tidak ada belayan, tidak ada doa di telinga saya seperti dulu waktu saya sakit demam. Rani bahkan ikut menjenguk, membawa bunga dan buah. Katanya, cepat sembuh ya, Bu.
Senyum dia terlalu manis, terlalu nyaman, terlalu yakin saya tidak bisa bicara. Saya bisa bayangkan betapa menyakitkannya itu. Tapi itu justru menguatkan tekad saya. Saya mulai mencatat suara mereka. Saya simpan perekam kecil di bawah ranjang rumah sakit. Saya menaruh HP kedua saya di lipatan bantal dengan aplikasi perekam otomatis. Tiap kali mereka datang dan bicara di sekitar saya diam, tapi saya dengar. Apa yang Ibu dengar? Banyak, termasuk saat mereka mulai merencanakan pengurusan surat kuasa atas aset saya. Farhan bilang, kalau kondisinya begini, akan mudah ambil alih. Rani mengangguk, bahkan menyebut properti di Bandung Barat dan deposito di Bank Syariah Mandiri, semuanya bisa diatur. Notaris kenalan saya siap. Jadi mereka tidak hanya berselingkuh, tapi juga merancang pengambil alihan aset? Iya, dan mereka membicarakan hal itu di depan saya, yang mereka kira tidak sadar. Saya bahkan dengar mereka tertawa kecil saat Farhan berkata, dia mungkin gak sadar sampai rumah ini bukan lagi atas nama dia. Saya nyaris menangis, tapi saya tahan. Saya tahu, saya sedang merekam bukti. Saya kagum, karena Ibu tetap tenang di tengah badai itu. Saya bukan tenang, Pak. Saya terbakar di dalam, tapi saya tahu, kalau saya bereaksi, semua rencana akan gagal. Saya mulai mencatat setiap tanggal, setiap kalimat. Saya kirim bukti ke HP adik saya, Yusra, di Makassar, sebagai cadangan. Saya bukan hanya bertahan, saya sedang membangun medan perang. Apa yang membuat Ibu kuat menjalani ini, Bu Nadira? Anak-anak saya, Naila dan Fares. Saya tidak ingin mereka hidup dengan cerita bahwa ibunya diam, pasrah, dan kalah. Saya ingin mereka tahu, ibu mereka melawan. Meski dari Excelan, meski Tuim Leng, saya adalah saksi. Fatoi selangui latmet estat. Saya percaya itu, Bu Nadira. Dan saya di sini untuk mendampingi Ibu sampai kebenaran itu benar-benar terungkap. Pelan-pelan, kita akan temukan kekuatan Ibu yang paling dalam. Bu Nadira, di sesi sebelumnya Ibu menceritakan bagaimana Farhan dan Rani mulai merasa aman dengan kondisi Ibu. Apa yang terjadi setelah itu? Mereka mulai benar-benar lengah. Sejak saya dipulangkan dari Rumah Sakit Brawijaya tanggal 26 Februari tahun 2025, rumah kami di Cipete diubah menjadi seperti ruang perawatan. Farhan menambahkan ranjang khusus, menyewa perawat shift malam, dan menyediakan kursi roda otomatis. Semua tampak peduli, tapi saya tahu, itu untuk memastikan saya tetap tak berdaya. Apa Ibu masih melanjutkan proses perekaman? Ya, bahkan lebih aktif. Saya simpan alat perekam mini di balik bantal, satu lagi di dekat rak buku ruang keluarga. Saya juga menempatkan ponsel kedua di saku kecil kursi roda. Dari situ saya mulai merekam percakapan mereka, termasuk rencana-rencana yang membuat dada saya sesak. Boleh Ibu ceritakan isi percakapan itu? Tanggal 2 Maret tahun 2025, pukul 4 sore. Saya duduk di lorong dekat jendela, pura-pura tertidur. Pintu ruang kerja terbuka sedikit. Saya mendengar suara Farhan berkata, pengalihan aset Renata hampir selesai. Notaris tinggal tunggu persetujuan akhir. Dengan kondisi dia sekarang, semua akan lancar. Lalu Rani menjawab sambil tertawa pelan. Setelah semuanya atas nama kamu, kita bisa mulai rencana pernikahan, Mas. Mereka benar-benar merencanakan pernikahan? Tanggal 2 Maret tahun 2025, pukul 4 sore. Saya duduk di lorong dekat jendela, pura-pura tertidur. Pintu ruang kerja terbuka sedikit. Saya mendengar suara Farhan berkata, pengalihan aset Renata hampir selesai. Notaris tinggal tunggu persetujuan akhir. Dengan kondisi dia sekarang, semua akan lancar. Lalu Rani menjawab sambil tertawa pelan. Setelah semuanya atas nama kamu, kita bisa mulai rencana pernikahan, Mas. Di rumah saya sendiri, Rani bilang, aku ingin pestanya di taman belakang. Tempatnya luas, pohon-pohon rindang. Farhan menimpali, sebentar lagi rumah ini juga milik kita kok.
Siapa yang peduli? Saya duduk di kursi roda mendengar itu semua. Rasanya seperti ditikam. Saya sangat menyesalkan ibu harus mendengar hal itu dengan cara seperti itu. Belum cukup, Pak Farid. Suatu sore, Rani masuk ke kamar saya saat perawat keluar sebentar. Dia membungkuk dekat telinga saya dan berbisik, "Enak ya, Bu. Nggak perlu kerja, semua dilayani. Santai saja, saya bakal urus semua sebentar lagi. Termasuk rumah ini." Saya ingin berteriak, tapi saya tahu itu belum waktunya. Apa yang ibu lakukan setelah mendengar semua ini? Saya berhenti menangis. Yang ada hanya diam dan rencana. Saya susun bukti, rekaman suara, tangkapan layar dari HP Farhan, foto-foto dokumen yang saya temukan di tas kerjanya saat dia lengah. Saya simpan di flash disk, unggah ke Google Drive dengan password, dan satu salinan saya kirim ke pengacara keluarga saya di Makassar, Pak Arsyad. Ibu tidak menceritakan bahwa ibu pura-pura lumpuh ke pengacara? Tidak, saya hanya bilang saya merasa terancam, dan Farhan berusaha menguasai aset saya. Pak Arsyad mempercayai saya, dia hanya bilang, tunggu momen tepat. Kebenaran tak perlu buru-buru. Lalu kapan ibu memutuskan untuk mengungkap semuanya? Saat saya tahu tanggal pernikahan mereka, tanggal 30 Maret tahun 2025. Undangannya dikirim ke rumah, dibacakan oleh perawat saya, seolah saya tak bisa baca sendiri. Saya duduk diam, tapi di dalam hati, saya bersumpah, saya akan berdiri di hari itu. Di depan semua tamu, dan saya akan bicara. Ibu mulai melatih diri? Ya, saya latihan berdiri diam-diam saat malam, sambil menahan rasa sakit otot. Saya berlatih bicara, saya siapkan mikrofon wireless kecil. Bahkan saya minta bantuan 3 staf lama saya yang masih setia untuk membawa saya diam-diam ke taman belakang di hari pernikahan nanti. Jadi ibu benar-benar sudah menetapkan itu sebagai panggung pengungkapan? Ya, saya tidak akan biarkan mereka menang. Saya bukan korban. Saya adalah bukti hidup bahwa kebenaran tidak pernah bisa dibungkam. Saya percaya itu, Bu Nadira. Dan saya akan terus mendampingi ibu, sampai semuanya terbuka dan hati ibu bisa benar-benar sembuh. Bu Nadira, kita sekarang tiba pada hari yang paling penting. Hari pernikahan Farhan dan Rani. Apa yang terjadi pada tanggal 30 Maret 2025? Hari itu langit cerah, sayangnya bukan untuk kebahagiaan. Taman belakang rumah kami disulap menjadi lokasi pernikahan yang mewah. Bunga melati, mawar putih, payung besar, dan panggung pengantin berdiri di atas tempat anak-anak saya dulu bermain sepeda. Saya ditempatkan di paviliun belakang, jauh dari keramaian. Siapa yang bersama ibu saat itu? 3 staf lama saya, Bu Arum, Pak Heri, dan Mbak Dita. Mereka tahu rencana saya. Pukul 16 sore, setelah sebagian besar tamu hadir, mereka mendorong kursi roda saya dari sisi samping taman, tanpa sepengetahuan Farhan atau Rani. Apa yang ibu lihat dari kejauhan? Farhan berdiri gagah di panggung dengan jas putih gading. Rani mengenakan kebaya pengantin warna krem. Mereka tersenyum lebar, menyambut tamu. Farhan mulai berpidato, memuji cinta dan masa depan baru mereka. Saya duduk tak jauh dari panggung, di bawah pohon ketapang. Jantung saya berdetak seperti genderang perang. Lalu, saya menggenggam mikrofon wireless kecil yang saya sembunyikan di selimut lutut. Ketika Farhan selesai pidato dan musik mulai dimainkan, saya berdiri. Perlahan, pertama mengangkat punggung, lalu bertumpu pada tongkat. Saya sudah berlatih. Sekitar 5 detik, saya benar-benar berdiri. apa reaksi para tamu? Kaget, terdiam, musik berhenti. Beberapa tamu menunjuk ke arah saya. Saya angkat tangan, lalu berjalan beberapa langkah ke depan. Mikrofon menyala. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Saya Nadira Halila. Mungkin sebagian besar mengenal saya sebagai mantan istri Farhan Hakim, atau sebagai wanita lumpuh yang tidak bisa bicara. Hari ini, saya ingin memperkenalkan diri kembali sebagai